Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 908, Murid Sekte Mistik, apakah itu? Orang itu Li Zhendong. Kepala keluarga Li, benar-benar terbunuh oleh satu tusukan tombak. Itu pembangkit tenaga Spirit Vein. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Siapakah pemuda ini, yang begitu menakutkan? Para seniman bela diri yang datang dari negeri Qian setelah mendengar berita itu semuanya sangat terguncang oleh pemandangan ini, terutama oleh pemandangan kematian tragis Li Zhendong, yang membuat semua orang sulit mempercayainya. Itulah kepala keluarga Li saat ini, seorang ahli Vena roh sejati, yang benar-benar dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di negeri Qian. Bagaimana mungkin dia terbunuh begitu saja? Namun situasi di depan mata mereka memaksa mereka untuk percaya bahwa Li Zhendong memang telah dibunuh, dan tanpa banyak perlawanan, menunjukkan bahwa pembunuhnya jauh lebih kuat daripada Li Zhendong sendiri. Pemuda itu, sepertinya dia Fang Lin dari Sekte Kabut Ungu. Akhirnya, seseorang di kerumunan mengenali wajah Fang Lin dan berteriak kaget. Begitu nama Fang Lin disebut, orang-orang mulai mengingatnya, seseorang yang pernah dipuji sebagai bakat alkimia Tao pertama dari 3 kerajaan bawah dan yang telah mengalahkan saingan jenius selama turnamen 3 negara. Jadi dialah yang telah kembali, tidak heran, ada rumor bahwa pemuda ini menyebabkan keributan di kota Xuan, bahkan menyebabkan kematian Kaisar Xuan. Siapa yang mengira kekuatan Fang Lin telah tumbuh begitu kuat? Tidak masuk akal, berapa usianya? Fang Lin telah tiba dengan kekuatan yang luar biasa, keluarga Li akan mengalami bencana. Keluarga Li sendirilah yang harus disalahkan atas kehancuran mereka sendiri. Kerumunan di sekitarnya menatap Fang Lin dengan mata penuh keterkejutan dan kekaguman. Di mata para seniman bela diri dari negeri Qian ini, Fang Lin hanyalah seorang legenda. Fang Lin, kau Fang Lin yang itu. Pria berjubah hitam itu juga mendengar suara-suara dari sekitarnya, ekspresinya tiba-tiba berubah saat matanya menatap tajam ke arah Fang Lin. Dengan lambaian tangannya, Fang Lin berhasil mengembalikan tombak naga laut misterius ke genggamannya, sedangkan tubuh tak bernyawa Li Zhendong terjatuh ke tanah. Kepala keluarga Li saat ini, di puncak kejayaannya, telah tewas di tangan Fang Lin. Mungkin ia sendiri tidak menyadari apa yang terjadi ketika ia dibunuh. Gelombang duka melanda keluarga Li. Kepala keluarga terbunuh, begitu pula puluhan ahli asal surgawi dalam keluarga tersebut. Keluarga Li yang dulunya hebat ini hancur total, meskipun beberapa selamat, mereka tidak lagi mampu mengendalikan angin dan hujan di negeri Qian seperti sebelumnya. Hari ini, aku, Fang Lin, akan memusnahkan keluarga Li. Siapa yang bisa menghentikanku? Fang Lin memegang tombak panjangnya, menatap pria berjubah hitam itu dengan acuh tak acuh, lalu menyatakan dengan lantang. Mendengar Fang Lin mengakui identitasnya, mata pria berjubah hitam itu semakin gelap. Ia memang tidak tahu nama Fang Lin, tetapi ia tidak menyangka Fang Lin berasal dari negeri Qian yang kecil ini. Namun, meskipun tahu bahwa pemuda itu adalah Fang Lin, pria berjubah hitam itu tidak berniat melepaskannya. Lagi pula, keluarga Li adalah klannya, dan membunuh kerabatnya adalah permusuhan yang begitu besar. Kau terlalu sombong. Pria berjubah hitam itu berteriak dengan keras, sosoknya melesat seperti kilat ke arah Fang Lin, sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Fang Lin tidak berani gegabah, sebab lelaki berjubah hitam itu memang seorang master aliran roh lapisan ke-9, dan juga seorang murid dari sebuah sekte di negara Qing, bukan seniman bela diri aliran roh lapisan ke-9 biasa. Tombak panjang itu melesat, menghantam pedang di tangan pria itu. Dengan bunyi dentang, pria berjubah hitam itu sedikit terguncang, wajahnya kembali memerah. Sungguh tubuh yang tangguh, pikir pria berjubah hitam itu dalam hati, saat ia dengan cepat mengubah strategi serangannya. Fang Lin menghunus tombaknya, siap bertempur, beradu dengan pria berjubah hitam itu. Kedua belah pihak saling beradu, dan untuk sesaat, mustahil untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Kekuatan pria berjubah hitam itu sungguh luar biasa, dengan ilmu pedang unik yang mengejutkan Fang Lin. Tentu saja, Fang Lin tidak bertarung dengan serius, selalu menahan diri, karena dia ingin melihat seberapa tangguh sebenarnya para pengikut sekte dari 3 negara atas. Suara mendesing. Tiba-tiba, pedang panjang di tangan lelaki berjubah hitam itu berubah bentuk lagi. Ki pedangnya saling bersilangan membentuk jaring bilah pedang yang menyapu ke arah Fang Lin dengan momentum yang mampu menutupi langit dan bumi. Melihat ini, Fang Lin tak lagi menahan diri. Baju tempur Qilin menyelimuti tubuhnya, dan raungan yang mengingatkan pada Qilin bergema, mengguncang udara di sekitarnya.
Fang Lin mengayunkan tombaknya, kekuatan darahnya dan kekuatan tulang iblis kilin berkumpul di atasnya, meledak dengan dahsyat. Jaring ki pedang yang terjalin menjadi satu segera dihancurkan oleh tombak Fang Lin, sisa-sisanya berhamburan tak beraturan, hampir mengenai para seniman bela diri yang sedang menonton di dekatnya. Ekspresi di mata pria berjubah hitam itu berubah drastis, karena ia tak menyangka Fang Lin begitu kuat. Firasat buruk muncul di hatinya. Fang Lin, kau memaksaku membunuhmu, kata pria berjubah hitam itu dengan marah. Fang Lin mencibir, jangan bilang kau masih menyembunyikan sesuatu. Sambil menggertakkan giginya, lelaki berjubah hitam itu memang belum menggunakan kekuatan penuhnya, tidak mau memperlihatkannya, tetapi melihat kemampuan Fang Lin yang tangguh, dia tahu dia harus menggunakan kekuatan aslinya untuk mendapatkan kesempatan. Akan kutunjukkan seni bela diri sekte mistik, teriak pria berjubah hitam itu. Saat kekuatan batinnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti segalanya dalam radius 100 zang, menyelimuti area itu. Setiap orang dalam jarak 100 zang, terlepas dari tingkat kultivasi mereka, merasakan suatu kekuatan yang menindas, seolah-olah ada kekuatan yang menekan kekuatan batin mereka. Fang Lin tidak terkecuali, dan dia merasakannya dengan sangat jelas. Formasi, iya, ekspresi Fang Lin tetap tidak berubah, tidak menunjukkan banyak hal. Namun, yang lain tercengang. Mereka jelas merasakan kekuatan batin mereka dikekang dengan ketat, membatasi mereka untuk mengerahkan tak lebih dari 50% kekuatan mereka. Kelemahan semacam itu bisa berakibat fatal dalam pertarungan. Pria berjubah hitam itu menatap Fang Lin tetapi tidak melihat tanda-tanda kepanikan di wajahnya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kita lihat saja bagaimana kau bisa terus berpura-pura tenang. Pria berjubah hitam itu mencibir sinis, lalu bergerak untuk menyerang Fang Lin sekali lagi. Sosok Fang Lin tetap diam, mata rohnya diam-diam terbuka di dahinya. Gelombang cahaya biru muncul, dan kekuatan mata roh meletus, secara signifikan melemahkan kekuatan penindas di sekitarnya, membuat Fang Lin tidak terpengaruh. Meluncurkan tinju kilin, wajah pria berjubah hitam itu memucat karena terkejut. Ia buru-buru mencoba membela diri, tetapi tidak mampu menandingi tinju kilin milik Fang Lin. Darah muncrat keluar saat wajah lelaki berjubah hitam itu dipenuhi ketakutan, tidak percaya bahwa Fang Lin tidak terpengaruh. Inikah yang mereka sebut seni bela diri sekte mistik? Aku tidak tahu apakah kau, sebagai murid sekte mistik, kurang terampil, atau sekte mistik itu sendiri memang menyedihkan, kata Fang Lin dengan nada meremehkan, melangkah ke lapisan ke-9 langit dan muncul di belakang pria berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam itu bereaksi sangat cepat, berbalik sambil melancarkan serangan pedang, tetapi Fang Lin lebih cepat, dengan mudah mengelak dan mendaratkan pukulan lain yang mengenai punggung lelaki berjubah hitam itu dengan keras. Dengan pukulan itu, lelaki berjubah hitam itu terhuyung-huyung seakan-akan telah dihantam pukulan berat, darah terus mengucur dari mulutnya. Fang Lin, beri sedikit kelonggaran dalam tindakanmu, aku murid sekte mistik. Jika kau terus bersikeras, kau akan menerima murka sekteku. Pria berjubah hitam itu, melihat tidak ada peluang untuk menang, mengancam Fang Lin dengan nama sekte mistik. Fang Lin menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu tentang sekte mistik manapun, yang ku tahu hanyalah kau dari keluarga Li. Karena keluarga Li telah berbuat salah, maka kau juga harus menanggung akibatnya. Bab 909, marah sampai mati pria berjubah hitam itu, setelah mendengar ini, bahkan lebih terkejut, tetapi juga lebih marah ketika dia berkata, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Fang Lin mencibir dengan nada menghina dan mendesak lampu kuno Dewa Api untuk bertindak. Api berkobar ke langit, menyerbu ke arah pria berjubah hitam itu bagai air pasang. Lelaki berjubah hitam itu ketakutan dan melarikan diri demi keselamatannya. Kau tidak bisa melarikan diri. Suara Fang Lin terdengar di dekat telinga pria itu, namun entah bagaimana Fang Lin diam-diam muncul di belakangnya tanpa disadari. Lelaki berjubah hitam itu menggertakkan giginya, mengayunkan pedangnya ke arah Fang Lin sembari menamparkan tas 9 istana dan mengeluarkan sebuah lonceng. Ding-aling-aling. Suara bel itu menyebabkan sedikit getaran dalam pikiran Fang Lin, menunda gerakannya sejenak. Melihat ini, ekspresi ganas dan brutal melintas di wajah pria itu, dan dia menusukkan pedang panjangnya langsung ke dada Fang Lin. Dentang. Namun tanpa diduga, pedang panjang itu mengenai baju perang kilin, dan tidak mampu melukai Fang Lin. Mustahil. Mata pria berjubah hitam itu melotot, dan tepat ketika ia mencoba menarik pedangnya untuk melarikan diri lagi, Fang Lin sudah pulih dari pengaruh lonceng. Tangannya bergerak secepat kilat,
satu tangan meraih tangan pria yang memegang pedang, dan tangan lainnya langsung merenggut lonceng itu. Hal ini membuat lelaki berjubah hitam itu hampir tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum Fang Lin dengan paksa merebut bel itu darinya. Berdebar, Fang Lin menendang sekuat tenaga dan menghantamkan kakinya dengan keras ke wajah lelaki itu. Kekuatan tendangan itu luar biasa, menyebabkan wajah pria itu meledak dengan darah, seolah-olah kaki Fang Lin telah sepenuhnya tertanam di wajahnya. Murka tak terkira, lelaki berjubah hitam itu mencoba membalas, namun yang dilihatnya hanyalah langit yang dipenuhi api yang sudah menimpanya. Tidak, teriak lelaki berjubah hitam itu dengan cemas, tetapi sudah terlambat, api telah menelannya bulat-bulat. Ah! Jeritan kesakitan membubung di tengah kobaran api. Ini adalah api inti bumi, dan tanpa artefak berharga untuk melindungi dan mengatasinya, tubuh seorang seniman bela diri, yang bergantung pada urat nadi roh, tak akan bertahan lama. Fang Lin, aku murid Sekte Mistik. Kalau kau membunuhku, Sekte Mistik akan memburumu sampai ke ujung bumi. Seru suara pria itu dari dalam api, dipenuhi amarah, teror, dan keputusasaan. Wajah Fang Lin tanpa ekspresi, sama sekali tidak peduli dengan siksaan dan ancaman maut yang dilayangkan pria itu. Apapun sekte mistiknya, saat ini, Fang Lin hanya ingin membunuh. Ah, aku salah. Ampuni nyawaku, teriak pria berjubah hitam itu dengan sedih di dalam api. Ketakutan akan dibakar hidup-hidup mendorongnya untuk memohon belas kasihan pada Fang Lin. Namun Fang Lin tuli terhadap permohonannya, ketidakpeduliannya mendalam, tatapannya beralih kepada orang-orang keluarga Li di bawah. Keluarga Li sudah ketakutan setengah mati melihat pemandangan ini. Jika bahkan makhluk terkuat di keluarga mereka pun tidak sebanding dengan Fang Lin, siapa di keluarga Li yang bisa menahannya? Apakah surga telah memutuskan untuk menghancurkan keluarga Li? Teriak seorang lelaki tua dari keluarga Li, wajahnya dipenuhi kesedihan. Namun Fang Lin berkata, serahkan Li Guanxin. Mendengar kata-kata ini, Li Guanxin, yang bersembunyi di dalam rumah leluhur keluarga Li, langsung merasakan guncangan hebat dalam jiwanya dan mencoba melarikan diri, tetapi ia tidak dapat keluar dari batas rumah tersebut. Tempat itu telah lama diselimuti oleh arai alam semesta 100 kuali yang dipasang oleh Fang Lin, dan kecuali seseorang memiliki kekuatan untuk menghancurkan arai tersebut, tidak ada jalan keluar. Li Guanxin terpental keras oleh penghalang cahaya dari susunan itu, dan semua orang menoleh ke arahnya, termasuk Fang Lin. Senyum dingin tersungging di bibirnya, Fang Lin menunjuk Li Guanxin dan berkata kepada orang-orang keluarga Li, aku hanya menginginkan nyawanya. Tangkap dia, dan aku bisa mengampuni kalian semua. Mengetahui dirinya tidak dapat melarikan diri, Li Guanxin tiba-tiba berlutut di tanah, tanpa henti bersujud ke arah Fang Lin. Ampuni nyawaku, aku akan menjadi lembu dan kudamu, jangan bunuh aku. Li Guanxin terus berkata, tampak menyedihkan seperti anjing liar yang terlantar. Mantan jenius teratas negeri Qian kini telah kehilangan seluruh jejak aura kejeniusannya, terus-menerus memohon dan bersujud, hanya berharap dapat bertahan hidup dengan seutas benang kehidupan. Fang Lin mengabaikannya begitu saja, masih berbicara kepada anggota keluarga Li, tangkap dia, dan aku akan mengampuni kalian. Kalau tidak, kalian semua akan menemaninya dalam kematian. Sementara itu, sosok berjubah hitam di tengah api menjerit menyedihkan sebelum akhirnya terbakar habis. Pada saat yang sama, di dalam sekte mistik negara Qing, slip giok jiwa milik lelaki berjubah hitam hancur, menarik perhatian salah seorang tetua sekte. Tapi untuk saat ini, jangan terlalu memikirkan kejadian di sekte mistik. Kembali di rumah leluhur keluarga Li, melihat pria berjubah hitam itu telah berubah menjadi arang, Fang Lin mengaktifkan lampu kuno Dewa Api dan memadamkan semua apinya. Adegan ini membuat seluruh anggota keluarga Li ketakutan. Tak satu pun dari mereka ingin dibakar hidup-hidup, sehingga mereka langsung menatap Li Guanxin dengan pandangan bermusuhan. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Dalam kepanikan, Li Guanxin terus mengumpat dan meraung, tetapi tak seorang pun peduli padanya lagi. Demi menyelamatkan nyawa semua orang di keluarga Li, kami hanya bisa mengorbankanmu. Seorang tetua keluarga Li mengambil tindakan sendiri, dan seluruh kerumunan dengan cepat menyerang Li Guanxin. Meskipun kekuatannya luar biasa, ia dengan cepat dikalahkan oleh anggota keluarga Li. Sekalian saja kau melumpuhkan kultivasinya, kata Fang Lin sekali lagi. Li Guanxin menggigil seluruh tubuhnya, mengangkat kepalanya menatap Fang Lin dengan tatapan berbisa. Fang Lin, kau tidak akan mati dengan baik. Bahkan jika aku, Li Guanxin, mati hari ini, aku akan menjadi hantu pendendam dan menghantuimu.
Aku akan memastikan kau tidak pernah beristirahat dengan tenang. Li Guanxin terus mengumpat. Tetua keluarga Li, tanpa sepatah kata pun, memukul Li Guanxin dengan lebih dari selusin telapak tangan, menyebabkan dia memuntahkan darah pada setiap pukulan karena vitalitasnya menyusut, kulitnya semakin pucat. Dengan serangan telapak tangan terakhir, 72 meridian Li Guanxin hancur total, kultivasinya hanyut, membuatnya semakin lemah dibandingkan orang biasa. Wajah Li Guanxin menyeringai, ditandai oleh keputusasaan dan kesengsaraan, tetapi matanya terbakar dengan kebencian yang lebih besar. Fang Lin, kau telah membunuh begitu banyak anggota keluargaku hari ini, tetapi kau juga telah mendatangkan malapetaka yang tak terkira. Sekte mistik tidak akan membiarkanmu lolos, kau akan mati 10 kali lebih menyedihkan daripada kami. Ditambah lagi, Sekte Kabut Ungu, dan semua yang berhubungan denganmu, akan dimusnahkan oleh Sekte Mistik. Li Guanxin berteriak dengan marah, tahu ia tidak akan selamat, ia menjadi gegabah. Fang Lin melengkungkan bibirnya sambil tersenyum dan berkata, aku lupa memberitahumu, aku sekarang seorang Grandmaster Pil. Jika Sekte Mistik ingin menyentuhku, mereka mungkin harus berkonsultasi dengan aliansi Pil terlebih dahulu. Mendengar kata-kata itu, Li Guanxin menjadi mati rasa, gemetar, matanya hampir pecah, dan seteguk darah muncrat sebelum dia meninggal karena amarahnya yang meluap-luap. Para anggota keluarga Li yang lain saling berpandangan dengan tak percaya, tidak menyangka Fang Lin ternyata juga menyandang status Grandmaster Pil, yang berarti bahkan jika Fang Lin membunuh lelaki berjubah hitam itu, hal itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah. Jika Sekte Mistik benar-benar berani menyentuh Fang Lin, aliansi Pil tentu tidak akan tinggal diam. Meskipun Sekte Mistik adalah sekte dari 3 negara atas, pengaruh aliansi Pil menjangkau seluruh 9 negara. Bahkan raksasa seperti bangsa Qing pun harus menunjukkan rasa hormat kepada aliansi Pil, apalagi satu sekte mistik. Siapa kau, berani melakukan pembantaian seperti itu? Saat itu, 3 sosok mendekat dengan cepat dari kejauhan, salah satunya berteriak keras ke arah Fang Lin. Bab 910, Kekuatan Sang Ahli Pil. 3 sosok bergegas maju, dan Fang Lin menoleh ke belakang sekali sebelum mengalihkan pandangannya. Tindakan ini malah menambah kekesalan di hati ketiga orang yang mendekat. Ketiganya, 2 pria dan 1 wanita, semuanya memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, terutama salah satu pemuda, yang tampaknya memiliki kultivasi yang mendekati alam tulang roh. Ketiganya memiliki penampilan yang luar biasa, dan dilihat dari pakaian mereka, kemungkinan besar mereka berasal dari faksi yang sama. Siapa kau? Beraninya kau membunuh orang dengan gegabah. Ketiganya mendekat dan bertanya, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Yang paling berkuasa di antara mereka, pemuda itu, bertanya dengan suara dingin. Fang Lin melirik mereka bertiga dengan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh, apa urusan kalian? Mendengar ini, ekspresi pemuda itu berubah lebih buruk, dan baik pria maupun wanita di belakangnya menatap Fang Lin dengan tatapan tidak bersahabat juga. Karena kita di sini dan telah menyaksikan ini, tentu saja, kita harus turun tangan, kata pemuda itu sambil mengerutkan kening, memancarkan auranya sendiri dalam upaya untuk mengintimidasi Fang Lin. Namun, Fang Lin tampak sama sekali tidak menyadari, seolah-olah dia tidak merasakan kehadiran pemuda itu sama sekali. Ngomong-ngomong, dari mana kalian bertiga berasal? Kalian bukan dari 3 kerajaan bawah, kan? Fang Lin bertanya dengan malas, tampak santai, tetapi sebenarnya dia sedang mengamati kedua pria dan wanita itu. Ketiganya adalah seniman bela diri Vena Roh, dan kultivasi mereka tinggi. Jelas bukan orang-orang dari 3 kerajaan bawah, kemungkinan besar mereka berasal dari 3 negara atas. Kami dari negeri Yuan, dan kami datang ke 3 kerajaan bawah untuk berkunjung, tetapi kami tidak menyangka akan bertemu orang gila sepertimu, kata pemuda itu. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk. Jadi, mereka adalah pengunjung dari negeri Yuan, yang menjelaskan kultivasi mereka yang mengesankan. Apa hubungan kalian bertiga dengan keluarga Li? Fang Lin bertanya. Ketiganya menggelengkan kepala, namun pemuda itu berkata, kalian membunuh orang tak bersalah tanpa pandang bulu, dan tentu saja, kami harus turun tangan. Fang Lin tertawa, tanpa mengetahui sebab dan akibat, jangan coba-coba berperan sebagai pahlawan. Apa kau bahkan bertanya tentang kejahatan yang telah dilakukan keluarga Li? Berapa banyak orang yang dengan sabar menunggu ajal mereka? Dengan kecintaanmu pada campur tangan, kenapa kau tidak pergi ke wilayah klan iblis untuk membunuh binatang iblis saja? Mendengar ini, wajah ketiganya sedikit memerah, tetapi mereka juga semakin kesal pada Fang Lin. Lagi pula,
Mereka berasal dari salah satu dari 3 negara atas, negara Yuan, dan meskipun mereka bukan orang yang sombong, mereka pasti punya harga diri. Namun, ditegur Fang Lin seperti itu tentu saja tidak mengenakan. Namun, wanita di antara mereka memperhatikan pakaian Fang Lin, yang merupakan ciri khas aliansi Pil. Kau dari aliansi Pil? Tanya wanita itu, dengan sedikit keraguan dan kewaspadaan di matanya. Kedua pemuda itu, saat mendengar ini, juga memperhatikan seragam pemurni Pil yang dikenakan Fang Lin dan tiba-tiba merasakan kejutan. Fang Lin mencibir, baru sekarang kau menyadarinya, persepsimu memang luar biasa. Ekspresi wajah mereka bertiga berubah secara halus, menyadari Fang Lin sebagai anggota aliansi Pil menimbulkan kewaspadaan dalam diri mereka, karena aliansi Pil merupakan entitas raksasa, tidak mudah terprovokasi. Siapakah sebenarnya kamu? Tanya pemuda di depan, masih dengan nada bermusuhan, namun kini dengan nada lebih waspada. Fang Lin melirik mereka sekilas dan berkata, saya adalah murid tetua Tian Kui. Apa? Mendengar ini, ketiganya terkejut dan bahkan wanita itu terhuyung mundur beberapa langkah karena khawatir. Mustahil. Omong kosong. Seru pemuda di depan dengan tak percaya, menegurnya. Sambil mendengus, Fang Lin mengeluarkan lencana penyuling pil dan memajangnya di hadapannya. Saat lencana penyuling pil muncul, ketiganya terkejut sekali lagi, karena lencana itu merupakan lencana unik yang hanya dapat dimiliki oleh penyuling pil dari 5 kuali. Mungkinkah pemuda yang tampak muda ini sebenarnya adalah seorang pemurni pil dari 5 kuali? Konon, aliansi pil baru-baru ini menyaksikan kebangkitan seorang master pil yang usianya belum genap 20 tahun. Mungkinkah itu Anda? Wanita itu tampak cukup berpengetahuan tentang aliansi pil, dan ia bertanya dengan ekspresi tak percaya. Fang Lin mendengus, karena kau tahu siapa aku, mengapa kau berani bersikap tidak sopan? Ketiganya bertukar pandang, akhirnya menyadari identitas Fang Lin, dan langsung berkeringat dingin. Mungkin orang-orang di 3 kerajaan bawah tidak begitu mengenal berita itu, tetapi di 3 kerajaan tengah dan 3 negara atas, kisah tentang guru pil termuda dari aliansi pil telah menimbulkan sensasi. Seorang master pil yang usianya belum genap 20 tahun merupakan sebuah mukjizat, yang membuat banyak tokoh kuat pun tercengang. Nama Fang Lin juga bergema di 3 negara atas saat itu, bahkan lebih hebat daripada keributan yang ditimbulkannya di kota Suan sebelumnya. Bagaimanapun, keributan di kota Suan hanyalah sebuah kejadian di 3 kerajaan tengah, betapapun mengejutkannya, tetapi dampaknya jauh lebih kecil daripada pencapaian status seorang ahli pil. Kini nama Fang Lin kerap disebut-sebut oleh para penyuling pil, khususnya di 3 negara atas. Ketiganya tidak mengantisipasi bahwa perjalanan ke 3 kerajaan bawah akan membawa mereka bertemu Fang Lin, master pil yang saat ini terkenal. Kami memberi hormat kepada Tuan Fang. Wanita itu adalah orang pertama yang memberi hormat dengan mengepalkan tangan, sikapnya sangat hormat. 2 pemuda lainnya, meskipun agak enggan, juga memberi sedikit hormat pada Fang Lin. Meskipun mereka bukan penyuling pil, seorang ahli pil sangat dihormati di luar sana, dan jika ada yang memperlihatkan rasa tidak hormat, dan aliansi pil mengetahuinya, mereka akan langsung dimasukkan dalam daftar hitam, sehingga kemungkinan tidak ada penyuling pil yang bersedia menyuling pil untuk mereka di masa mendatang. Fang Lin hanya menjawab dengan acuh tak acuh, nadanya cukup dingin. Bolehkah aku bertanya, Tuan Fang, mengapa kau memperlakukan keluarga ini dengan begitu kasar? Pria muda yang memimpin jalan itu tampaknya masih belum puas dan bertanya sekali lagi. Fang Lin menyeringai, karena keluarga ini telah melakukan banyak kejahatan, jadi aku hanya memberikan sedikit hukuman. Bahkan jika kau tidak muncul, aku tidak akan berbuat lebih banyak kepada mereka. Perkataannya membuat ekspresi para anggota keluarga Li di bawah berkedut. Dikenakan sedikit hukuman. Kau sebut ini hanya hukuman kecil. Kau telah membunuh para ahli paling tangguh di keluarga Li kita, bahkan kepala keluarga Li Zhendong pun tak luput, menghabisi hampir seluruh pemimpin kita. Apa ini yang kau sebut hukuman kecil? Tetapi anggota keluarga Li saat ini tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun, dan bahkan merasakan kelegaan rahasia di hati mereka, bersyukur bahwa Fang Lin tidak sepenuhnya memusnahkan keluarga mereka. Mendengar itu, ketiganya terdiam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Seluruh keluarga Li, dengarkan baik-baik. Hari ini aku akan mengampuni nyawa kalian, tetapi jika ada yang berani berbuat salah lagi, kalian tidak akan seberuntung itu lain kali, seru Fang Lin, memandang rendah seluruh keluarga Li seperti dewa, suaranya dingin. Orang-orang keluarga Li menanggapi dengan patuh, keberanian mereka telah dihancurkan oleh Fang Lin, bahkan tidak memikirkan pikiran untuk membalas dendam.
Kesenjangannya terlalu besar. Bahkan anggota keluarga terkuat pun terbunuh di tangan Fang Lin, dan kini para pejuang tangguh keluarga itu hampir musnah. Kelangsungan hidup mereka di negeri Qian menjadi taruhannya. Tuan Fang, kami mohon maaf atas segala ketidaksopanan sebelumnya. Kami mohon maaf. Ketiganya memberi hormat ke arah Fang Lin sambil mengepalkan tangan. Bab 911, inilah tipe orang sepertiku, tidak ada salahnya. Tuan ini tidak menganggapnya serius, kata Fang Lin dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya, memancarkan aura seorang ahli yang menyendiri saat ia berbicara dengan suara tua. Sudut mulut ketiga orang itu sedikit berkedut. Mereka semua agak lebih tua dari Fang Lin, tetapi di hadapannya, mereka merasa seperti junior, yang memang terasa aneh. Ngomong-ngomong, apakah kalian bertiga berasal dari negeri Yuan? Kalian murid sekte mana? Tanya Fang Lin. Pemimpin di antara para pemuda itu menjawab, kami bertiga berasal dari sekte awan hitam di negeri Yuan. Mendengar ini, Fang Lin mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, sekte awan hitam, iya. Ketiganya menyebutkan sekte mereka dengan bangga, tetapi kata-kata Fang Lin berikutnya merupakan pukulan besar bagi mereka. Saya belum pernah mendengarnya, kata Fang Lin terus terang. Ketiganya merasakan gelombang kemarahan. Kalau belum pernah dengar, kenapa harus mengangguk? Ini bukan tempat untuk mengobrol. Ikuti aku, kata Fang Lin. Tak berani berlama-lama, mereka bertiga mengikuti di belakang Fang Lin. Tak jauh dari situ, Du Gunian juga menghampiri Fang Lin, melirik ketiga orang di belakangnya, dan tak banyak bicara. Fang Lin dan yang lainnya pergi, sementara tanah milik keluarga Li hancur, dipenuhi mayat-mayat. Para seniman bela diri negeri Qian yang menyaksikan kehancuran itu semua menggelengkan kepala dengan desahan penyesalan. Keluarga Li telah tamat, begitu banyak pendukung mereka yang gugur sehingga tidak bisa digambarkan begitu saja sebagai pukulan telak. Banyak yang bisa memprediksi bahwa hari-hari mendatang bagi keluarga Li di negeri Qian akan sangat sulit. Lagi pula, keluarga Li yang berkuasa telah menyinggung banyak orang dan pasti sudah lama menjadi sasaran jika bukan karena kekuatan mereka. Kini, setelah hampir semua anggota terkuat mereka terbunuh atau terluka, pasukan dan individu yang menyimpan dendam terhadap keluarga Li kemungkinan besar akan mengambil tindakan. Bahkan jika sekte kabut ungu dan keluarga kerajaan tidak bergerak, tidak pasti apakah keluarga Li dapat terus bertahan di negeri Qian. Jika sekte kabut ungu dan keluarga kerajaan menyerang lagi, keluarga Li tidak punya pilihan selain melarikan diri dari negeri Qian, atau mereka tidak akan punya kesempatan membangun kembali di sana. Tentu saja, sebagian besar seniman bela diri negeri Qian senang menyaksikan pemandangan ini. Lagi pula, keluarga Li memiliki reputasi yang sangat buruk di negeri Qian dan telah lama dikutuk oleh semua orang. Jika bukan karena kekuatan keluarga Li, mereka pasti sudah diusir oleh para seniman bela diri negeri Qian yang bersatu sejak lama. Fang Lin dan Du Gunian kembali ke sekte kabut ungu, ditemani oleh 3 murid sekte awan hitam. Trio dari sekte awan hitam memiliki harga diri masing-masing dan karena itu bertindak agak arogan terhadap sekte kabut ungu. Namun, dengan kehadiran Fang Lin, mereka menahan diri dan tidak terlalu mencolok. Fang Lin kembali ke rumah lamanya, yang tak banyak berubah. Kebun herbalnya masih terawat baik, tumbuh subur dengan indah. Silakan duduk, kata Fang Lin kepada mereka bertiga, sambil mengambil tempat duduk di bangku batu di halaman. Murid, pergi dan buatkan teh, kata Fang Lin dari sudut matanya kepada Du Gunian, yang hendak duduk. Du Gunian tercengang, lalu menatap Fang Lin. Ketiga murid sekte awan hitam juga tampak bingung, apakah gadis ini benar-benar murid Fang Lin. Namun, dari interaksi mereka, sepertinya hubungan guru-murid itu tidak seperti biasanya. Kau memintaku membuat teh. Du Gunian berkedip, seolah dia tidak mendengar dengan jelas. Fang Lin mengangguk dan berkata, ayo, cepat dan jangan berlama-lama. Du Gunian hendak protes, tetapi dia menangkap tatapan penuh arti dari Fang Lin dan berhasil menahan amarahnya, lalu pergi membuat teh dengan rasa pahit. Tuan Fang, gadis yang tadi, apakah dia muridmu? Tanya salah satu dari ketiganya, seorang wanita. Fang Lin mengangguk sambil tersenyum dan menjawab, lagi pula, sebagai seorang Grandmaster, tidak pantas jika aku tidak memiliki 1 atau 2 murid, bukan? Wanita itu tersenyum canggung, Tuan Fang, Anda memang cukup cerdas. Setelah itu, mereka bertiga memperkenalkan diri. Pemuda dengan kultivasi tertinggi bernama Lu Zhen, pemuda lainnya bernama Sun Qingshan, dan wanita itu bernama Su Yingying. Ketiganya berasal dari Sekte Awan Hitam, tetapi menurut Fang Lin, status mereka dalam Sekte Awan Hitam jelas tidak terlalu tinggi.
Mengenai Sekte Awan Hitam, Fang Lin juga mempelajarinya dari mereka bertiga. Sekte ini dianggap sebagai sekte yang relatif kuat di negeri Yuan, tetapi bukan kekuatan tingkat atas. Kalian bertiga, apakah kalian tahu tentang Sekte Mistik Negara Qing? Tanya Fang Lin. Mendengar pertanyaan Fang Lin, ketiganya bertukar pandang. Lu Zhen menjawab, kami tidak tahu banyak tentang Sekte Mistik, tetapi pengaruh mereka di negeri Qian sangat kuat, dan tampaknya mereka memiliki hubungan yang rumit dengan keluarga kerajaan bangsa Qing. Namun, detailnya tidak terlalu jelas bagi kami. Fang Lin sedikit mengernyit mendengar ini. Sepertinya Sekte Mistik adalah kekuatan yang sangat kuat di negara Qing, bahkan memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan negara Qing. Fang Lin menyadari bahwa kekuatan terkuat di tiga negara atas adalah tiga keluarga kerajaan. Terutama para penguasa tiga negara atas, yang merupakan pakar paling elit di 9 negara, masing-masing memiliki kemampuan yang menggemparkan. Sekte manapun yang dapat menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan di tiga negara atas pastilah luar biasa. Namun, Fang Lin tidak terlalu khawatir. Pria berjubah hitam itu hanyalah seorang murid Sekte Mistik, mungkin murid yang tidak terlalu dihormati, jika tidak, dia tidak akan lari kembali ke keluarga Li dari Sekte Mistik. Terlebih lagi, jika Sekte Mistik benar-benar ingin membalas dendam padanya, mereka harus mempertimbangkan sikap aliansi Pil, karena dia bukan lagi seperti dulu. Dia sekarang adalah seorang Master Pil di aliansi Pil dan juga murid tetua Tian Kui. Mustahil Sekte Mistik akan mengganggunya hanya karena murid yang tidak penting. Pada saat itu, Dugu Nian telah selesai menyiapkan teh dan dengan hormat membawanya. Terima kasih, Nona. Ketiganya mengucapkan terima kasih dan menyeruput teh dari cangkir mereka. Apa yang membawa kalian bertiga ke negeri Qian? Ada yang perlu kalian lakukan. Fang Lin menatap mereka dan bertanya dengan acuh tak acuh. Lu Zhen tersenyum dan berkata, kami hanya jalan-jalan saja, tidak ada hal khusus yang perlu kami lakukan. Fang Lin mengangguk, tidak bertanya lebih jauh, tetapi siapapun bisa melihat bahwa ketiga orang ini datang ke negeri Qian bukan hanya untuk bertamasya. Jika mereka tidak punya urusan khusus, mengapa orang-orang dari tiga kerajaan atas datang ke tiga kerajaan bawah? Setelah percakapan santai, ketiganya pamit dan Fang Lin mengantar mereka keluar dari Sekte Kabut Ungu. Apakah kamu mengundang ketiga orang ini hanya untuk minum teh? Tanya Dugu Nian dengan sedikit tidak senang. Fang Lin menjawab sambil tersenyum, tentu saja tidak. Ketiganya sudah menempuh perjalanan jauh, mungkin dengan agenda di negeri Qian. Aku perlu mencari tahu apa itu. Jadi, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Tanya Dugu Nian. Fang Lin menggelengkan kepalanya, belum, tapi nanti. Tergantung langkah mereka selanjutnya. Apakah kamu melakukan sesuatu pada mereka? Dugu Nian bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong kosong. Apa tuanmu mau melakukan hal seperti itu? Bagaimana mungkin aku bisa mengutak-atiknya? Kata Fang Lin serius. Dugu Nian menatapnya dengan acuh, kamu memang orang yang seperti itu. Fang Lin terkekeh, benar, aku memang orang seperti itu. Setelah meninggalkan Sekte Kabut Ungu, Lu Zhen dan rekan-rekannya merasakan gelombang kebingungan dan kecurigaan, tetapi mereka tetap menuju tujuan yang dituju. Bab 912, kau membantunya melepas pakaian, aku ingin tahu dari mana sekte itu mendapatkan berita ini. Bagaimana mungkin bahan-bahan surgawi dan harta duniawi seperti itu muncul di tanah tandus tiga kerajaan bawah. Tiga orang dari Sekte Awan Hitam terbang di langit sementara Sun Qingshan berbicara. Lu Zhen berkata, meskipun aku juga merasa masalah ini agak tidak dapat diandalkan, karena sekte telah memerintahkan, kita sebaiknya patuh saja dan tidak perlu mengkhawatirkan sisanya. Bahkan jika kita tidak menemukan apapun, para tetua tidak akan menyalahkan kita ketika kita kembali. Benar juga, anggap saja ini perjalanan untuk menikmati pemandangan. Sun Qingshan mengangguk setuju. Namun, Su Yingying sedikit mengernyit dan berkata dengan suara lembut, saya khawatir bukan hanya Sekte Awan Hitam kita yang menerima berita itu. Pasukan lain di negeri Yuan mungkin juga akan mengirim orang ke sini, dan saat itu, saya khawatir banyak hal akan terjadi. Begitu kata-kata ini terucap, baik Lu Zhen maupun Sun Qingshan menyatakan persetujuan mereka. Meskipun Sekte Awan Hitam mereka menerima berita itu relatif awal, pasukan lain di negeri Yuan kemungkinan besar juga akan memperoleh informasi tersebut melalui saluran yang berbeda. Tak lama lagi, negeri tiga kerajaan bawah akan menjadi ramai. Dan ada Fang Lin, yang juga telah kembali ke negeri Qian saat ini. Meskipun aku tidak tahu apakah dia sudah menerima berita itu, kita harus mewaspadainya, kata Lu Zhen.
Dia telah menyelidiki niat kami, entah sengaja atau tidak, dan dari sikapnya, dia sepertinya tidak menyadari berita bahwa materi surgawi dan harta karun duniawi akan segera muncul di 3 kerajaan bawah. Mungkin kita terlalu memikirkannya, kata Su Yingying. Baik Lu Zhen maupun Sun Qingshan menggelengkan kepala saat Lu Zhen berbicara, kita harus waspada terhadap orang ini. Mungkin dia sudah mengetahuinya dan sengaja mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari kita. Bagaimanapun, perjalanan ini tidak akan mulus. Kita harus melindungi diri kita sendiri sambil melakukan yang terbaik, kata Sun Qingshan. Ketiganya melanjutkan diskusi mereka sambil terbang tanpa istirahat, langsung menuju keluar perbatasan negeri Qian. Di luar perbatasan negara Qian terbentang pegunungan yang tak berujung, sebuah wilayah di antara negara Qian dan kerajaan Meng. Wilayah itu jarang penduduknya dan dipenuhi binatang iblis, yang pada dasarnya merupakan wilayah klan iblis. Ada banyak binatang iblis di tanah ini, seringkali menimbulkan gelombang binatang iblis skala kecil yang mengancam perbatasan negara Qian dan kerajaan Meng. Untungnya, kekuatan binatang iblis di pegunungan umumnya tidak tinggi. Bahkan dalam jumlah besar, selama pertahanannya memadai, mereka tidak akan menimbulkan masalah besar. Lu Zhen dan 2 orang lainnya memasuki pegunungan dan tampak sedang mencari sesuatu. Sementara itu, Fang Lin dari Sekte Kabut Ungu juga mengetahui bahwa Lu Zhen dan rekan-rekannya telah memasuki pegunungan di luar perbatasan negara Qian. Seperti dugaanku, mereka punya tujuan. Untuk saat ini, tidak perlu terburu-buru bertindak. Aku akan lihat apa langkah mereka sebelum memutuskan, kata Fang Lin pelan pada dirinya sendiri. Pada saat ini, Fang Lin berdiri di depan tungku pil, memperhatikan asap putih mengepul dari dalamnya, matanya memantulkan perenungan. Kumpulan pil ini secara khusus disempurnakan oleh Fang Lin untuk Han Yinyu, sebagai bagian dari persiapan untuk mengobati kondisi bawaannya. Sudah waktunya, Fang Lin memadamkan api, tidak repot-repot memeriksa bagian dalam tungku pil, dan langsung meninggalkan halaman. Menuju puncak kabut ungu, Fang Lin langsung menemukan Han Yinyu. Apakah kamu siap? Fang Lin bertanya terus terang. Terkejut, Han Yinyu kemudian menunjukkan ekspresi rumit dan menarik napas dalam-dalam. Aku bisa mulai kapan saja. Fang Lin mengangguk, memberi Han Yinyu beberapa instruksi tentang apa yang harus dipersiapkan, dan menyuruhnya datang ke halamannya dalam 3 hari. Setelah berbicara, Fang Lin kembali ke kediamannya, tidak melakukan kegiatan lain, dan duduk bersila untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Dugu Nian sedang berlatih jurus pemurnian api 3 naga di halaman, yang diajarkan Fang Lin kepadanya. Akan tetapi, dengan tingkat keterampilan Dugu Nian saat ini, mustahil baginya untuk menguasai pemurnian api 3 naga tanpa latihan. Setidaknya menurut Fang Lin, dia mungkin tidak akan mampu memahaminya dalam waktu 1 tahun. Lagi pula, ruang pemurnian pil ini dianggap sangat canggih di masa modern, yang membutuhkan penguasaan pengendalian api yang sangat terampil. Dalam hal ini, Dugu Nian relatif lemah dan perlu meningkatkan penguasaannya dalam pengendalian api sebelum dia benar-benar dapat mulai berlatih keterampilan pemurnian api 3 naga. Ini memerlukan proses dan tidak bisa terburu-buru. Namun, Fang Lin mengajarinya dengan sepenuh hati dan tanpa ragu, dan segala hal lainnya diserahkan kepada Dugu Nian sendiri. 3 hari kemudian, Han Yinyu datang ke halaman Fang Lin. Murid, bantulah gurumu. Fang Lin memberi instruksi pada Dugu Nian. Namun, wajah Dugu Nian menunjukkan ekspresi enggan, apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak tahu bagaimana caranya. Fang Lin berkata sambil tersenyum, kalau kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu dari samping. Lagi pula, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan tangan saat memberi atau menerima sesuatu, dan selama proses tersebut, pasti akan ada kontak fisik. Untuk menghindari kecurigaan, sebaiknya kamu melakukan hal-hal ini. Mendengar ini, Dugu Nian langsung setuju, seolah-olah dia takut akan terjadi kontak fisik antara Fang Lin dan Han Yinyu. Wajah Han Yinyu menunjukkan sedikit rasa malu, terutama saat mendengar kemungkinan kontak fisik, pipinya sedikit memerah. Fang Lin lalu mengeluarkan pil yang telah disiapkannya dan menyuruh Han Yinyu meminumnya segera. Ini pil pelindung jantung. Setelah diminum, pil ini akan melindungi meridian jantungmu, kata Fang Lin, sambil menunjukkan 1 set jarum perak di tangannya. Total ada 108 jarum perak, yang sebagian besar memiliki ketebalan dan panjang yang berbeda-beda, semuanya dibuat khusus oleh pengrajin terampil untuk mengobati cedera pada meridian. Han Yinyu duduk di tempat tidur dengan mata terpejam, napasnya teratur. Pil yang baru saja diminumnya sudah berefek,
memberinya sensasi hangat yang bertahan lama di dadanya. Tangan Fang Lin bergerak cepat, dan dalam sekejap mata, puluhan jarum perak ditempatkan di tubuh Han Yinyu. Alis Han Yinyu sedikit berkerut. Meskipun ia tidak merasakan sakitnya jarum, setiap tusukan jarum menyebabkan aliran Qi mengalir deras di dalam tubuhnya. Setelah memasukkan sekitar selusin jarum, Fang Lin berhenti dan menatap Du Gunian, sekarang giliranmu. Ingat instruksiku tadi, temukan lokasi yang tepat untuk jarum-jarum itu. Baiklah, baiklah, aku sudah mendapatkan semuanya. Itu tidak akan membuatku bingung, kata Du Gunian. Fang Lin berpaling sementara Han Yinyu dengan malu-malu menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan punggungnya yang mulus. Dengan pikiran terfokus, Du Gunian, seperti Fang Lin sebelumnya, mulai menusukkan jarum, memenuhi punggung Han Yinyu dengan jarum perak. Saat ini, wajah Han Yinyu jelas menunjukkan rasa sakit. Dengan begitu banyak jarum perak yang menusuk tubuhnya dan energi Qi yang melonjak di dalamnya, ia merasakan sakit yang tak henti-hentinya, seolah-olah ular-ular kecil merayapi meridiannya yang rapuh. Bahkan dahi Du Gunian pun bercucuran keringat. Meskipun memasukkan jarum tampak mudah dan praktis, proses ini membutuhkan konsentrasi yang luar biasa, kekuatan, sudut, dan posisi jarum harus tepat tanpa kesalahan sedikit pun. Melakukan prosedur tersebut terasa sangat melelahkan bagi Du Gunian, yang ternyata bukan Fang Lin. Sudah waktunya untuk bagian bawah, kata Du Gunian sambil menyeka keringat di dahinya kepada Han Yinyu. Aku tidak bisa bergerak lagi, ucap Han Yinyu lemah, wajahnya sangat pucat. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Du Gunian dengan bingung. Batuk, batuk, kamu bantu dia melepasnya, kata Fang Lin dari dekat pintu, terdengar agak malu. Bab 913, bertarunglah denganku. Ketiga orang di ruangan itu sangat canggung. Fang Lin menghadap pintu, matanya menatap lurus ke depan, tetapi dia tidak perlu menebak untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam ruangan saat ini. Karena tubuhnya ditusuk terlalu banyak jarum perak dan meridiannya tersumbat, Han Yinyu hampir tidak bisa bergerak. Namun, area berikutnya di mana jarum perlu dipasang adalah tubuh bagian bawah Han Yinyu, yang berarti gaunnya harus dilepas. Alhasil, Du Gunian pun membantu Han Yinyu melepaskan gaunnya. Du Gunian enggan dan bahkan sedikit malu, meskipun keduanya wanita, dia belum pernah melakukan sesuatu seperti menelanjangi seseorang sebelumnya. Wajah Han Yinyu pucat, dan saat ini, dia hanya bisa merasakan sakit luar biasa, sudah tidak peduli siapa yang akan membantunya melepaskan gaun itu. Du Gunian ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menggertakkan giginya dan membantu Han Yinyu membuka pakaiannya. Kakimu putih sekali, komentar Du Gunian sambil melirik kaki Han Yinyu yang sehalus sutra giok putih, lalu mengerucutkan bibirnya. Cepat, berhenti menatap, desak Fang Lin, takut Du Gunian akan mengacau di saat kritis. Du Gunian mendengus lalu menyentuh kaki Han Yinyu dengan tangannya. Apa yang kau lakukan? Tanya Han Yinyu dengan perasaan campur aduk antara malu dan marah. Aku tidak berbuat banyak, apa masalahnya menyentuh kakimu? Aku bukan laki-laki, kata Du Gunian santai, seolah-olah ia merasa cukup nyaman saat disentuh, lalu mengelus kaki Han Yinyu lagi. Han Yinyu merasa malu sekaligus marah, dan dia sangat ingin menghentikan kesembronoan Du Gunian, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Hehe, kakimu mulus sekali, kata Du Gunian sambil terkikik, seakan lupa melanjutkan perawatan akupunturnya. Fang Lin, yang mendengar ini, tersipu malu. Ia ingin sekali pergi, tetapi ia tak mampu, ia harus tetap tinggal untuk berjaga-jaga jika Du Gunian melakukan kesalahan agar ia bisa segera turun tangan. Cepat, jangan buang waktu lagi. Fang Lin hanya bisa mendesak sekali lagi. Du Gunian mendengus tetapi tahu kapan harus berhenti, tidak terus memainkan kaki Han Yinyu dan fokus melanjutkan perawatan akupuntur. Tak lama kemudian, banyak jarum perak menancap di kaki Han Yinyu, bahkan ada beberapa yang cukup dekat dengan area pribadinya. Han Yinyu menggigit bibirnya erat-erat, tidak hanya merasakan nyeri di seluruh tubuhnya tetapi juga mati rasa dan sensasi kesemutan yang tidak nyaman. Du Gunian menyeka keringat di wajahnya dan menghela napas lega, sudah selesai, aku tidak salah menempatkan satu jarum pun. Fang Lin bersenandung sebagai tanda terima kasih dan berkata, kamu awasi dia. Aku mau cari udara segar. Tapi Du Gunian berkata, aku juga ingin menghirup udara segar. Kenapa kamu tidak mengawasinya? Lagi pula kamu tidak berbuat banyak. Mulut Fang Lin berkedut, apakah menurutmu pantas bagiku untuk mengawasinya? Du Gunian mendengus, apa yang tidak pantas? Kau diberi kesempatan sebesar ini dan kau tidak memanfaatkannya.
Apa kau benar-benar seorang pria? Fang Lin terbatuk kering, tetapi tidak ambil pusing lagi dengan gadis gila itu. Dia mendorong pintu hingga terbuka, menutupnya rapat-rapat di belakangnya, lalu menarik napas dalam-dalam beberapa kali di halaman. Han Yinyu duduk di tempat tidur, tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua, dan merasa sangat malu. Namun, ia juga merasa lega ketika Fang Lin pergi. Kini sendirian, Du Gunian menjadi tak terkendali, sesekali menyentuh kaki Han Yinyu atau meraba dadanya yang besar. Meskipun Han Yinyu protes, usahanya sia-sia. Tak lama kemudian, Du Gunian menghentikan kenakalannya dan dengan serius mengamati perubahan pada Han Yinyu. Penyakit bawaan tidak mudah disembuhkan, terutama pada Han Yinyu, yang meridian bawaannya sangat rapuh dan tidak dapat diolah. Oleh karena itu, kunci pengobatannya adalah mengubah meridian Han Yinyu sepenuhnya. Jika itu master pill lain, mereka mungkin akan kesulitan menyembuhkan penyakit bawaan seperti itu, tetapi Fang Lin berbeda. Ia yakin bisa menyembuhkan Han Yinyu, meskipun keyakinannya tidak mutlak. Butiran darah membasahi kulit Han Yinyu. Melihat hal ini, Du Gunian bertindak cepat, mencabut semua jarum akupuntur dari tubuh Han Yinyu. Ledakan, aura tak kasat mata menyebar dari tubuh Han Yinyu, dia mengerang, darah segar mengalir dari mulutnya, kulitnya berubah kesakitan luar biasa. Alis halus Du Gunian berkerut erat saat dia mengeluarkan barang-barang yang telah disiapkan Fang Lin sebelumnya. 3 harta surgawi dan duniawi yang berbeda, masing-masing mampu menghangatkan dan menyehatkan meridian, kini diambil oleh Du Gunian, yang menggunakan kekuatan batinnya untuk mengaktifkan kekuatan ketiga harta ini. Berkat pengaruh ketiga harta surgawi dan duniawi ini, kondisi Han Yinyu menjadi stabil, napasnya menjadi jauh lebih lancar, tetapi kulitnya tetap pucat, tampak seperti kehilangan terlalu banyak darah. Pada saat ini, Fang Lin mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Du Gunian segera menyelimuti tubuh Han Yinyu dengan selimut, menyembunyikan pesona tak berujung di baliknya. Bagaimana? Fang Lin mendekat, menatap wajah pucat Han Yinyu, dan bertanya dengan suara berat. Tidak ada yang mengejutkan, kata Du Gunian, nadanya terdengar lelah. Fang Lin menatapnya, menyentuh kepalanya, dan berkata, kamu telah bekerja keras. Du Gunian mendengus pelan, tapi kali ini dia tidak menepis tangan Fang Lin. Dalam sekejap mata, 10 jam telah berlalu. Du Gunian telah beristirahat, dan Fang Lin terus menggunakan kekuatan batinnya untuk menggerakkan 3 harta surgawi dan duniawi, menghangatkan dan menyehatkan meridian Han Yinyu. Ketika potensi ketiga harta itu habis, Fang Lin mengeluarkan tong kayu besar dari tas Istana 9 dan langsung memasukkan Han Yinyu yang telanjang ke dalam tong tersebut. Di dalam tong itu, ada cairan obat berwarna hijau pucat, khasiat obat berbagai tanaman herbal telah menyatu dalam bak cairan ini. Tenggelam dalam cairan obat, Han Yinyu tampak jatuh pingsan, tak bergerak, hanya napasnya yang samar-samar membuktikan bahwa dia masih hidup. Fang Lin memanggil Du Gunian untuk terus mengawasi Han Yinyu. Pada tahap perawatan ini, kemungkinan tidak akan ada masalah besar, tetapi kehati-hatian tetap diperlukan. Di luar halaman, Han Loyun telah menunggu lama, wajahnya tidak dapat menyembunyikan kegugupan dan kekhawatirannya. Bagaimanapun, putrinya lah yang sedang dirawat. Meskipun Fang Lin yang merawatnya, Han Loyun tetap sangat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Melihat Fang Lin keluar, Han Loyun segera melangkah maju dan, sebelum ia sempat bertanya, Fang Lin sudah berkata, Master Sekte, tenanglah. Nona muda tidak terluka, semuanya berjalan lancar. Mendengar Fang Lin mengatakan ini, Han Loyun langsung merasa lega, kegembiraan memenuhi matanya. Fang Lin, terima kasihku tak terhingga, kata Han Loyun dengan sungguh-sungguh. Fang Lin tersenyum, baru saja hendak berbicara, ketika ia melihat seseorang berjalan memasuki halaman dengan langkah santai. Melihat orang ini, Fang Lin terkejut, lalu menunjukkan sedikit keterkejutan. Seorang gadis bertubuh mungil, dengan rambut pendek sebatas telinga yang bersih dan rapi. Meskipun usianya masih muda, wajahnya memancarkan tekad dan keteguhan yang memungkiri usianya. Gadis ini tidak lain adalah Han Xiaoxing, yang telah mengasingkan diri selama berhari-hari. Masih dengan sikap dingin, Han Xiaoxing memasuki halaman dan menatap Fang Lin. Lawan aku, seru Han Xiaoxing. Nada suaranya sangat singkat, penuh tantangan yang tak terbantahkan. Bab 914, Transformasi Han Xiaoxing. Begitu Han Xiaoxing muncul, dia menantang Fang Lin dengan sikap tegas, seolah-olah dia tidak akan beristirahat sampai dia bertarung dengannya. Alis Han Loyun sedikit berkerut,
dan dia hendak menyarankan agar tidak melakukannya ketika Fang Lin sudah melangkah maju untuk menghadapi Han Xiaoxing. Karena nona kedua sangat menginginkannya, maka aku akan menemani nona kedua dalam pertarungan, kata Fang Lin. Ada aura stabilitas seperti gunung dalam sikapnya. Melihat ini, Han Loyun hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dengan langkah ringan, dia mundur ke kejauhan. Han Xiaoxing menatap Fang Lin, matanya penuh hasrat yang kuat untuk bertempur. Tatapan seperti itu sangat langka di mata seorang gadis muda. Namun, Fang Lin cukup akrab dengan Han Xiaoxing. Semangat juang dan keinginannya untuk menang bahkan lebih kuat daripada pria. Jika tidak, ia tidak akan berusaha memperkuat diri dan meningkatkan kemampuannya dengan berlatih di berbagai tempat berbahaya, yang mengakibatkan banyak bekas luka di tubuhnya. Ayo, kata Fang Lin dengan tenang, tidak mengambil langkah pertama, memberi Han Xiaoxing kesempatan untuk menyerang. Han Xiaoxing tidak ragu dan tidak repot-repot berbasa-basi dengan Fang Lin. Saat ia bergerak, embusan angin menerjangnya. Sepasang telapak tangan menjelma menjadi bayangan telapak tangan yang tak berujung, tak tertembus angin, menutupi setiap sudut yang mungkin bisa dihindari Fang Lin. Melihat ini, Fang Lin tidak menggerakkan kakinya, juga tidak menghindar atau menghindar, memilih untuk menggunakan satu kekuatan menundukkan 10 kelompok. Tinju kilin itu ganas dan lugas, mengabaikan hal lain, dan melesat ke arah Han Xiaoxing yang mendekat. Bayangan telapak tangan yang rapat pun sirna, hanya serangan telapak tangan tajam Han Xiaoxing yang berhasil menembus, bertabrakan dengan keras dengan tinju kilin milik Fang Lin. Dengan suara keras, kekuatan batin melonjak di antara mereka. Untungnya, keduanya menahan diri dan tidak membiarkan kekuatan batin mereka meledak sepenuhnya, kalau tidak, tanaman herbal di halaman akan menderita. Han Xiaoxing menampakkan ekspresi terkejut, langkah kakinya terhuyung mundur, sementara Fang Lin tetap tidak bergerak, bahkan napasnya tetap stabil seperti biasa. Dengan pertukaran itu, orang dapat segera melihat kesenjangan antara keduanya. Han Loyun menatap Fang Lin dengan tatapan terkejut. Ia tahu Fang Lin kuat, bahkan mungkin tidak lebih lemah dari dirinya sendiri, sang Master Sekte Kabut Ungu, tetapi sekarang tampaknya kekuatan Fang Lin mungkin jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkannya. Han Xiaoxing tidak menghentikan serangannya. Dengan hentakan kakinya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Fang Lin sedikit terkejut, dan mata rohnya langsung terbuka di dahinya. Saat dia melihat Han Xiaoxing, dia sudah diam-diam muncul di belakang Fang Lin. Fang Lin bereaksi cepat, berbalik untuk memblokir serangan Han Xiaoxing. Namun, tepat saat Fang Lin bergerak, bunga teratai hitam diam-diam mekar di pupil mata Han Xiaoxing. Sebuah kekuatan tak kasat mata merasuk keluar, memengaruhi Fang Lin sesaat. Namun, mata roh Fang Lin juga melepaskan kekuatannya, meniadakan pengaruh keterampilan murid Han Xiaoxing, meskipun masih sedikit terlambat. Telapak tangan Han Xiaoxing mendarat di dada Fang Lin. Fang Lin mundur sedikit saat kekuatan mata roh melonjak sekali lagi, melepaskan cahaya biru yang menahan Han Xiaoxing dalam kekuatannya. Namun, keterampilan pupil Han Xiaoxing juga sangat hebat. Teratai hitam di matanya mekar, dan ia berhasil menghilangkan ikatan mata roh Fang Lin. Namun, mata roh Fang Lin memang sangat mirip dengan mata surgawi. Meskipun keterampilan pupil Han Xiaoxing sangat unik, itu tidak dapat sepenuhnya melenyapkan kekuatan mata roh Fang Lin, dan ia masih sedikit terpengaruh. Wajah Han Xiaoxing menunjukkan sedikit keengganan, tetapi dia tidak menyerang lagi. Lagi pula, ini hanyalah pertandingan sparring, dan Fang Lin bukanlah musuhnya. Melihat Han Xiaoxing tidak melanjutkan serangan, Fang Lin tersenyum kecil dan menarik kekuatan mata rohnya. Kekuatan nona kedua, dibandingkan dengan sebelumnya, bahkan lebih luar biasa, kata Fang Lin sambil tersenyum. Wajah Han Xiaoxing tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan teratai hitam keemasan dalam matanya menghilang tanpa jejak. Kau lebih kuat, kata Han Xiaoxing, nadanya acuh tak acuh seperti biasanya, tetapi bagi seseorang yang keras kepala dan kompetitif seperti dirinya, mengucapkan kata-kata ini dengan jelas menunjukkan pengakuan yang signifikan terhadap kekuatan Fang Lin. Fang Lin tersenyum tipis, namun dalam hati, ia cukup takjub. Han Xiaoxing memang pantas menyandang gelar jenius bela diri. Meskipun usianya lebih muda darinya, ia telah mencapai kekuatan yang mengesankan. Kemungkinan besar, bahkan sebagian besar talenta dari 3 kerajaan tengah pun tak akan mampu menandinginya. Namun, nona kedua, jika kau bisa mengaktifkan mata rohmu dan menggabungkannya dengan keterampilan muridmu, kau pasti akan melampaui keadaanmu saat ini, saran Fang Lin, memberi Han Xiaoxing petunjuk lembut. Aku tahu, jawab Han Xiaoxing datar,
tanda jelas terlihat di dahinya. Terkejut, Fang Lin menyadari bahwa Han Xiaoxing telah mengaktifkan mata rohnya tetapi belum menggunakannya sebelumnya, yang menunjukkan dia menahan diri. Sepertinya aku sudah benar-benar tua. Kalian semua benar-benar melampauiku, kata Han Loyun sambil tertawa. Fang Lin membungkuk dengan tangan tergenggam, Master Sekte, Anda masih muda. Di masa depan, Anda pasti akan mampu melangkah ke ranah tulang roh, dan mungkin bahkan ranah yang lebih tinggi. Kata-kata ini bukan sekedar sanjungan dari Fang Lin terhadap Han Loyun, dia benar-benar mempercayainya. Han Loyun baru berusia 40-an, di puncak hidupnya, dan ia juga memiliki bakat alami yang tinggi. Jika ia bukan Master Sekte Kabut Ungu, yang terjerat dalam urusannya, dan hanya berfokus pada kemajuan seni bela diri, ia pasti akan segera dapat melangkah ke alam tulang roh. Namun, Sekte Kabut Ungu saat ini belum memiliki penerus yang cocok, jadi Han Loyun belum dapat melepaskan tanggung jawabnya yang berat. Saat Han Xiaoxing melihat sekeliling ruangan, bahkan seseorang yang apatis seperti dia menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jangan khawatir, semuanya berjalan lancar. Nona tertua akan pulih dan juga bisa menekuni seni bela diri, Fang Lin meyakinkan ayah dan putrinya. Dalam sekejap mata, 3 hari lagi berlalu. Selagi Fang Lin menunggu di halaman, ia juga diam-diam mengamati pergerakan Lu Zhen dan kedua rekannya. Setelah menuju ke arah pegunungan itu, ketiga orang ini hampir tidak pernah beristirahat, terus melanjutkan pencarian mereka yang tiada henti untuk menemukan sesuatu. Fang Lin telah mengetahui bahwa di dalam pegunungan itu, kemungkinan besar terdapat harta karun yang berharga, tetapi ketiga orang itu tidak pernah menyebutkan jenis harta karun apa itu, jadi Fang Lin tidak mengetahuinya. Namun jelas, karena kekuatan dari 3 negara atas telah mengirim orang ke 3 kerajaan bawah untuk mencarinya, harta karun ini mungkin luar biasa. Meskipun Fang Lin tidak terburu-buru untuk bertindak, ia juga takut dengan pepatah, malam yang panjang melahirkan banyak mimpi, dan merenungkan apakah ia harus melakukan sesuatu. Namun, masalah mengenai Han Yinyu belum terselesaikan, dan selama beberapa hari kritis terakhir ini, Fang Lin sama sekali tidak bisa pergi. Setelah memeriksa kondisi Han Yinyu di rumah dan mengamati perkembangan positif, Fang Lin melihat meridiannya pada dasarnya telah berubah total dan jauh lebih tangguh daripada sebelumnya. Namun untuk kesembuhan total, hasilnya akan bergantung pada beberapa hari terakhir ini, dan Fang Lin perlu tetap di sini untuk mencegah kecelakaan apapun. Setelah berpikir panjang, Fang Lin memutuskan untuk mengirim ginseng mayat 1000 tahun untuk menyelidiki situasi di pegunungan terlebih dahulu. Di halaman, Han Loyun telah pergi, dan Han Xiaoxing sedang duduk bersila tidak jauh darinya, acuh tak acuh terhadap apapun yang dilakukan Fang Lin. Fang Lin, yang tidak peduli dengan kerahasiaan apapun, menamparkan tas istana 9, dan ginseng bangkai 1000 tahun pun segera muncul. Aku sesak napas di sini, Tuan Fang, keluh ginseng bangkai 1000 tahun saat muncul. Katakan padaku, tugas kotor dan melelahkan apa yang akan kau berikan kepadaku kali ini. Meskipun aku agak enggan, jika kau memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Bab 915, badai yang sedang terjadi. Han Xiaoxing, yang tidak jauh darinya, hanya melirik dan kemudian menutup matanya, tampak tidak peduli dengan apapun yang dilakukan Fang Lin. Ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu, setelah muncul, mengamati sekelilingnya, wajahnya yang menjijikkan dipenuhi dengan keheranan. Kok tempat ini kelihatan familiar banget? Gumam ginseng bangkai 1000 tahun itu. Fang Lin menepuknya pelan dan berkata, tentu saja ini familiar, ini Sekte Kabut Ungu. Mendengar ini, ginseng bangkai tiba-tiba menunjukkan kesadarannya dan kemudian memusatkan pandangan rakusnya ke kebun tanaman obat yang luas di dalam halaman. Fang Lin segera melihat apa yang dipikirkan makhluk itu dan berkata dengan kesal, jangan pernah pikirkan tanaman herbal ini. Ginseng mayat membelalakkan matanya, omong kosong, apa aku yang hebat bisa menjadi orang seperti itu? Ramuan ini terlalu muda, aku bahkan tidak menyukainya. Fang Lin melengkungkan bibirnya dan berkata, kau bahkan bukan manusia, sejak awal. Si ginseng bangkai terdiam tak bisa berkata apa-apa. Baiklah, aku langsung ke intinya, kata Fang Lin, tidak ingin membuang-buang waktu lagi untuk obrolan tak berguna dengan ginseng mayat. Duduk malas di tanah, ginseng mayat berkata, mari kita perjelas dulu, aku bisa membantu, tapi sebaiknya kau pastikan bagian kentunganku tidak diremehkan. Fang Lin tidak menanggapi dan hanya mengeluarkan 4 tangkai tanaman obat kuno, dan dengan murah hati melemparkannya ke ginseng mayat. Dengan refleks yang cepat, ginseng bangkai memeluk keempat tangkainya dan kemudian,
tanpa berkata apa-apa lagi, mulai menggigitnya sembarangan. Meskipun ukurannya kecil, ginseng bangkai mengunyah herba-herba kuno itu dengan cepat, secepat kilat. Dalam sekejap mata, keempat herba halus itu digerogoti hingga tak tersisa. Tata krama makanku memang begini berani dan tak terkendali. Jangan menatapku seperti itu, kata ginseng bangkai dengan bangga. Namun, ia terus bersendawa, jelas-jelas sudah kenyang. Fang Lin berkata dengan tidak sabar, sekarang kamu akan bekerja untukku, kan? Si ginseng mayat mengangguk dan duduk dari tanah. Fang Lin lalu memberi instruksi kepada Kors Ginseng mengenai tugas yang harus dilakukan dan memberitahunya apa yang harus dilakukan. Hanya itu, sesederhana itu. Padahal kupikir aku harus melawan musuh yang kuat. Tugas sepele seperti itu, serahkan saja padaku. Ginseng mayat menyombongkan diri sambil menepuk-nepuk dadanya, meskipun sebenarnya ia tidak punya dada. Ingat, jangan biarkan dirimu terbuka. Jika kamu menghadapi bahaya, segera mundur dan laporkan kembali kepadaku. Fang Lin berulang kali menasihati, merasa bahwa ginseng mayat agak tidak dapat diandalkan. Tenang saja, aku tahu batasnya. Kalau memang ada bahaya, aku akan kabur, kata ginseng mayat meyakinkannya dengan yakin. Fang Lin mengangguk dan menyerahkan slip giok pemancar pesan kepada Kors Ginseng dan diam-diam menandainya dengan simbol aula orang suci tertinggi. Setelah menerima jade slip, Kors Ginseng mengebor ke dalam tanah dan mulai bergerak di bawah tanah. Selama ini, Han Xiaoxing sama sekali tidak bereaksi, seolah-olah dia tidak melihat ginseng mayat. Dia tidak menunjukkan rasa ingin tahu terhadap Fang Lin, seolah-olah tidak tertarik. Adapun ginseng bangkai, ia menggali tanah, menikmati kebebasan dan kegembiraan bergerak di bumi. Hahaha, akhirnya aku bebas. Anak nakal sialan, selalu saja memaksaku. Kira-kira aku mau kerja juga ya? Bermimpilah, aku mau menikmati hidup. Ginseng mayat itu sangat gembira. Namun, ia segera merasa terganggu lagi, tapi kalau aku meninggalkan bocah nakal itu, aku tak akan bisa menikmati semua herba itu lagi, dan meskipun dia agak menjijikkan dan tidak setampan aku, dia bisa dibilang kultivatorku. Meninggalkannya seperti ini, rasanya agak tidak terhormat. Tidak, anak itu, aku sama sekali tidak mau bergabung dengannya. Aduh, meskipun anak itu menjijikkan, aku harus membuatnya menyadari kesalahannya dan membujuknya untuk meninggalkan kejahatan demi kebaikan. Dalam dilemanya, ginseng mayat milenium melarikan diri ke bawah tanah dan datang ke pegunungan. Seharusnya di sini. Aku penasaran di mana ketiga orang itu berada. Aku harus mencarinya dengan teliti. Ginseng mayat milenium menjulurkan kepalanya dari tanah. Belum sempat ia muncul, seekor harimau ganas menerkamnya, membuat ginseng mayat milenium ketakutan dan mundur kembali ke dalam tanah. Kau membuatku sangat takut, ternyata ada binatang iblis di sini juga. Anak sialan itu tidak memperingatkanku, sungguh hina. Ginseng mayat milenium mengutuk Fang Lin dalam hatinya, tidak berani muncul lagi, ia terus berjalan di bawah tanah. Tanpa ia sadari bahwa di bawah tanah itu juga bersembunyi binatang iblis, ginseng mayat milenium memang sedang tidak beruntung kali ini, dikejar oleh berbagai binatang iblis hingga, karena tidak punya pilihan lain, ia berubah wujud menjadi binatang iblis, dan baru kemudian keadaan menjadi tenang. Kalau bukan karena ramuan obat kuno 4 kali lipat itu, aku takkan repot-repot melakukan perjalanan ini untukmu. Ginseng mayat milenium, yang kini berwujud burung, terbang tinggi di angkasa, terus mencari Lu Zhen dan rekan-rekannya. Setelah sekian lama mencari tanpa menemukan Lu Zhen dan yang lainnya, ia malah menemukan jejak orang lain. Begitu banyak orang yang datang, sepertinya apa yang dikatakan anak itu benar, sesuatu yang berharga pasti akan muncul di sini. Ginseng mayat milenium bergumam pada dirinya sendiri, tidak berani lengah, karena takut menarik perhatian para ahli ini, ia terbang lebih tinggi. Pegunungan yang tadinya biasa-biasa saja, kini menjadi ramai, karena pasukan dari 3 negara atas telah mengirim orang ke sini satu demi satu. Di antara mereka, bahkan ada ahli tahap tulang roh yang datang langsung, membuat para binatang iblis yang tersebar di seluruh pegunungan itu melarikan diri dengan panik. Tentu saja, sejauh ini, Millennium Kors Ginseng hanya melihat 2 ahli tahap tulang roh, dan karena tidak berani terlalu dekat, ia hanya bisa melirik mereka dari kejauhan. Ya ampun, bahkan para ahli tulang roh pun ada di sini, kali ini pasti akan sangat ramai. Ginseng mayat milenium terus berputar-putar di langit ketika tiba-tiba, tatapannya menajam. Anak laki-laki cantik, teriak ginseng mayat milenium dalam hatinya.
Pemuda berjubah putih yang muncul di daerah terlarang alkimia kuno kini hadir di antara pegunungan di bawah, masih sama, dan ginseng mayat milenium mengenalinya sekilas. Pemuda berjubah putih itu tampaknya merasakan sesuatu dan mendongak, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh dan sedikit mengernyit. Kali ini, aku harus mendapatkan cabang giok roh Phoenix dan menyingkirkan paku-paku sialan ini, gumam pemuda berjubah putih itu dalam hati. Di tanah pegunungan dan sungai, angin bertiup kencang, dan awan berkumpul. Sementara itu, jauh di Sekte Kabut Ungu, Fang Lin terus menjaga Han Yinyu. Proses penyembuhan telah mencapai tahap kritis terakhir, berhasil atau tidaknya bergantung pada langkah terakhir ini. Fang Lin berdiri di dalam ruangan, menatap Han Yinyu di dalam tong kayu, dan mengeluarkan pil terakhir. Berikan padanya. Fang Lin menyerahkan pil itu kepada Du Gunian. Mendengar hal ini, Du Gunian mengambil pil itu dan memberikannya kepada Han Yinyu. Bab 916, memenuhi janji setelah meminum pil, Han Yinyu sadar kembali dalam waktu 2 jam. Pada saat dia terbangun, aura yang sangat kaya menyebar dari dalam tubuhnya. Merasakan aura ini, Fang Lin dan Du Gunian keduanya agak terkejut. Jadi begitulah, bukan karena dia tidak bisa berkultivasi, melainkan karena ada kibawaan yang tersegel di dalam tubuhnya. Sekarang meridiannya telah berevolusi, kibawaan ini telah terpicu, menciptakan tubuh yang sangat baik untuk berkultivasi. Seru Fang Lin seolah baru saja memahami kebenaran yang mendalam. Du Gunian juga menunjukkan ekspresi takjub di matanya. Kibawaan ini sangat kuat. Meskipun Han Yinyu belum berkultivasi saat ini, keberadaan kibawaan ini sudah cukup untuk memungkinkannya mencapai kemajuan pesat dalam kultivasi seni bela diri, yang bahkan lebih menakjubkan daripada mengambil materi surgawi dan harta duniawi. Fang Lin hanya bisa menghela napas. Ini benar-benar bisa dikatakan sebagai berkah tersembunyi. Han Yinyu telah diganggu oleh penyakit bawaan dan tidak bisa berkultivasi. Sekarang penyakit bawaannya telah disembuhkan olehnya, hal itu juga memicu kibawaan yang telah terkumpul dalam tubuhnya selama bertahun-tahun. Dengan itu, meskipun Han Yinyu memulai lebih lambat daripada yang lain, efisiensinya dalam kultivasi akan lebih tinggi daripada para jenius biasa. Setelah dipikir-pikir lebih jauh, kedua putri Han Loyun tampaknya memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Han Yinyu perlahan tersadar dan melihat Fang Lin dan Du Gunian, sedikit kebingungan di matanya. Namun, ekspresinya segera berubah menjadi malu ketika dia memeluk dadanya dan menundukkan kepala, tidak berani menatap mereka berdua. Lagi pula, karena tubuhnya benar-benar telanjang, meski ia terendam dalam cairan obat, Han Yinyu merasa sangat malu. Fang Lin menyentuh hidungnya dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Du Gunian tersenyum dan berkata pada Han Yinyu, tidak perlu menutupinya, Fang Lin sudah melihat semuanya. Mendengar ini, Han Yinyu begitu malu hingga dia tidak berani mengangkat kepalanya dan sama sekali tidak tahu bagaimana harus menghadapi Fang Lin. Meridianmu sekarang tidak berbeda dengan orang biasa, dan mungkin bahkan sedikit lebih kuat. Kau sekarang bisa melangkah ke jalur seni bela diri, kata Du Gunian. Mendengar kata-kata ini, Han Yinyu tertegun sejenak sebelum wajahnya berubah rumit, tetapi sebagian besar dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Sekalipun dia selalu terlihat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan penyakit bawaannya, sebagai putri Han Loyun dan tinggal di sekte bela diri, tidak bisa berkultivasi dan tidak memiliki kultivasi bela diri apapun akan sangat menyakitkan. Lebih jauh lagi, tanpa kultivasi, bahkan sebagai putri dari Master Sekte, menggunakan pil dan harta surgawi untuk memperpanjang hidup, paling banter dia hanya akan mampu hidup sekitar 100 tahun lebih. Han Yinyu tidak takut mati, tetapi dia tidak ingin ayah dan saudara perempuannya melihatnya mati dan merasa patah hati. Sekarang, semua ini akhirnya berubah. Terima kasih banyak, Nona Dugu. Han Yinyu mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Du Gunian, tanpa sedikit pun kepura-puraan. Seharusnya kau berterima kasih pada Fang Lin. Aku hanya menuruti perintahnya. Dialah yang paling berusaha, kata Du Gunian sebelum membantu Han Yinyu keluar dari bak kayu, dengan air yang memercik, tubuhnya yang indah bagai bunga teratai yang muncul dari air. Meskipun Du Gunian seorang wanita, Han Yinyu tetap merasa malu, pipinya sedikit merah. Satu hal lagi, kamu benar-benar cantik, bisik Du Gunian di telinga Han Yinyu sambil terkikik. Setelah mendengar itu, Han Yinyu merasa makin malu dan segera berpakaian, lalu dia merasa sedikit lebih tenang. Saat keluar, Fang Lin berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, memandangi tanaman obat di halaman. Kakak,
Han Xiaoxing segera melangkah maju dan menatap Han Yinyu dengan cemas. Xiaoxing, aku baik-baik saja sekarang, kata Han Yinyu sambil tersenyum kepada Han Xiaoxing. Mendengar ini, bahkan Han Xiaoxing yang biasanya pendiam pun tak kuasa menahan ekspresi gembira, memeluk Han Yinyu erat-erat. Bagi Han Xiaoxing, yang kehilangan ibunya di usia muda, Han Yinyu bukan hanya saudara perempuannya tetapi juga sosok seperti ibu, salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Han Yinyu memeluk Han Xiaoxing, membelai rambutnya dengan lembut sambil menatap Fang Lin. Terima kasih, katanya tanpa basa-basi. Kata-kata sederhana itu mengandung segalanya. Fang Lin tersenyum tipis, juga tidak banyak bicara lagi. Inilah janji yang telah lama ia berikan kepada para suster Han, dan kini, akhirnya, ia telah memenuhinya. Han Loyun segera menghampiri, gembira melihat Han Yinyu telah pulih, dan terlebih lagi menemukan energi bawaan yang kuat di dalam tubuhnya. Ia mengucapkan terima kasih kepada Fang Lin dengan penuh ekspresi. Meskipun penyakit bawaan nona muda telah disembuhkan, dia masih harus memulihkan diri untuk beberapa waktu dan tidak boleh terburu-buru berkultivasi lagi, Fang Lin menasihati. Tentu saja, aku akan menjaganya dengan baik dan tidak membiarkannya berkultivasi dengan gegabah, kata Han Loyun sambil mengangguk. Han Loyun membawa pergi para suster Han, hari-hari terakhir menjadi alasan untuk merayakan baginya dan putri-putrinya. Kau sudah berusaha keras untuk menyembuhkan Han Yinyu, mungkinkah kau menyukainya? Dugu Nian tiba-tiba bertanya dari samping. Fang Lin meliriknya dari samping, bagaimana menurutmu? Dugu Nian mendengus, nadanya masam, kurasa kau pasti menyukainya. Dia sangat cantik dan lembut, pria manapun pasti menyukainya. Fang Lin tertawa, mengapa aku merasa kau sebenarnya cukup cemburu padanya? Dugu Nian mengerutkan bibirnya, tidak sama sekali. Aku tidak sedikit pun cemburu padanya. Fang Lin tersenyum, jangan terlalu dipikirkan. Aku dan dia hanya berteman. Dulu di Sekte Kabut Ungu, dia juga merawatku dengan baik. Menyembuhkannya hanyalah untuk memenuhi janji. Dugu Nian mengucapkan, oh, dan tidak mengatakan apapun lagi. Di tengah pegunungan, ginseng bangkai berusia 1000 tahun yang menjelma menjadi seekor burung melanjutkan pencariannya hingga akhirnya menemukan Lu Zhen dan teman-temannya. Namun, Lu Zhen dan dua orang lainnya tampak menyedihkan. Lu Zhen masih lebih baik, hanya saja berantakan dan agak lusuh. Di sisi lain, Sun Qingshan kehilangan lengannya, dan Su Yingying mengalami luka berdarah di perutnya. Meskipun pendarahannya telah berhenti, pemandangannya tetap mengerikan. Siapa sangka tempat terkutuk seperti itu akan menyembunyikan Raja Iblis, yang menyebabkan kita menyia-nyiakan harta berharga sekte, keluh Lu Zhen, melirik pasangan yang terluka itu dengan sedikit enggan. Sun Qingshan dan aku sama-sama terluka. Lebih baik kita segera pergi dari sini daripada terlambat, kata Sun Qingshan, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Su Yingying mengangguk setuju, sambil memegangi perutnya. Lukanya tidak ringan, dan jika mereka menghadapi bahaya lebih lanjut, ia takut nyawanya terancam. Melihat parahnya luka mereka, Lu Zhen, meskipun tidak mau, tidak punya pilihan selain membawa mereka pergi dari tempat ini. Kau pikir kau bisa pergi? Sebuah suara berat terdengar. Sosok jangkung terlihat melesat ke atas dari bawah. Lu Zhen dan rekan-rekannya sangat terkejut. Siapa kau? Lu Zhen segera menghunus pedangnya, menatap pria itu dengan penuh kewaspadaan. Pria jangkung itu tidak menjawab, tetapi menunjuk dengan jarinya. Lu Zhen mengangkat pedangnya untuk menangkis, namun dia malah terkena pukulan berat. Gedebuk, darah muncrat, dan pedang panjang Lu Zhen terjatuh dari genggamannya saat ia mengalami luka parah. Semua ini disaksikan oleh ginseng bangkai berusia 1000 tahun yang bersembunyi di balik bayangan. Bab 917, seorang pahlawan menyelamatkan nyawa. Adegan yang mengerikan membuat bulu kuduk mayat ginseng yang berusia 1000 tahun merinding. Kemunculan tiba-tiba orang kuat yang menjulang tinggi itu, tanpa sepatah kata pun, langsung menyerang untuk membunuh Lu Zhen dan dua orang lainnya. Meskipun mereka bertiga tidak lemah dan memiliki harta yang kuat, Sun Qingshan dan Su Yingying terluka, dan kekuatan pria jangkung itu jelas jauh lebih unggul daripada mereka bertiga. Itu adalah pembantaian sepihak, di mana Lu Zhen dan yang lainnya nyaris tak mampu melawan sebelum mereka dibunuh secara mengerikan di tangan pria ini. Setelah berurusan dengan Lu Zhen dan dua orang lainnya, pria jangkung itu, tanpa ekspresi, hendak pergi. Namun, tatapannya beralih seolah merasakan sesuatu. Sekarang tidak apa-apa, ketiga orang itu terbunuh, saatnya kembali dan memberitahu anak itu apa yang terjadi di sini,
pikir Kors Ginseng berusia 1000 tahun itu dalam hati, bersiap untuk kembali ke Sekte Kabut Ungu. Tanpa diduga, pria jangkung itu muncul entah dari mana, membuat ginseng mayat berusia 1000 tahun itu ketakutan setengah mati. OMG, teriaknya, lalu langsung lari terbirit-birit. Kau mau kemana? Pria jangkung itu, melihat binatang iblis yang seperti burung itu tampak agak luar biasa, mengayunkan telapak tangannya. Seketika, sebuah telapak tangan raksasa terbang keluar darinya, menyelimuti ginseng mayat berusia 1000 tahun itu. Ini sial, benar-benar sial kali ini. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa lolos dari bencana ini. Ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu tak berani menoleh ke belakang, melarikan diri demi keselamatannya, tetapi jejak telapak tangan itu terus mengejar tanpa henti. Dengan suara dentuman keras, jejak telapak tangan itu jatuh dan ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu pun jatuh ke tanah, menampakkan wujud aslinya. Aduh, 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 sakit sekali. Teriak ginseng bangkai yang berusia 1000 tahun itu sambil meringis kesakitan, sampai-sampai ada yang mengira ia telah mengalami luka parah. Pria jangkung itu, melihat binatang iblis yang seperti burung berubah menjadi lobak besar, tak kuasa menahan rasa takjubnya. Terlebih lagi, karena lobak itu bisa berbicara, ia pun semakin enggan melepaskannya. Dengan gerakan cepat, lelaki jangkung itu menangkap ginseng bangkai berusia 1000 tahun itu dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Semburan energi milik pusat kekuatan tulang roh meletus dari tangan lelaki jangkung itu, yang dimaksudkan untuk menekan ginseng mayat berusia 1000 tahun dengan kekuatan ini, untuk mencegahnya melarikan diri. Di saat krisis yang mengerikan, mayat ginseng yang berusia 1000 tahun itu bereaksi sangat cepat, langsung berubah wujud menjadi Raja Iblis dan dengan paksa melepaskan diri dari kekangan pria jangkung itu. Hal ini mengejutkan pria jangkung itu, dan dia berspekulasi dalam hatinya, tempat macam apa ini yang memungkinkan terjadinya transformasi seperti itu. Raja Iblis, yang telah diubah oleh ginseng mayat 1000 tahun, melarikan diri dengan kecepatan tinggi, tak berani berhenti. Ia bisa saja berubah menjadi makhluk yang lebih tangguh, tetapi tak mampu bertahan lama, begitu kekuatannya terkuras, ia bahkan tak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Karena itu, ia harus memanfaatkan kekuatannya yang saat ini cukup untuk melarikan diri dari pegunungan ini terlebih dahulu. Selama ia bisa masuk ke negeri Qian, ia berasumsi pria jangkung itu akan menghentikan pengejaran. Sayangnya, ginseng mayat berusia 1000 tahun itu meremehkan kekuatan pria ini. Pria jangkung itu melangkah maju, dan semburan kekuatan batin pun meledak. Ledakan, ginseng mayat berusia 1000 tahun tersapu oleh kekuatan batin, mengeluarkan ratapan lain sementara kecepatan larinya tidak berkurang sedikit pun. Sedikit aura suci tertinggi. Pria jangkung itu tiba-tiba mendeteksi jejak aura suci tertinggi yang tertinggal di ginseng mayat 1000 tahun, dan ekspresinya sedikit berubah. Karena kau memiliki aura suci tertinggi, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi sekarang. Seru pria jangkung itu, matanya memancarkan niat yang mengerikan saat kekuatan mengerikan melonjak keluar dari dalam dirinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Seluruh cakrawala tampak berubah warna saat tangan perkasa turun dengan ganas dari awan. OMG! Ginseng mayat berusia ribuan tahun itu begitu ketakutan hingga ekspresinya berubah saat ia dihempaskan dengan keras dari langit oleh tangan perkasa itu, jatuh ke tanah. Dengan hantaman itu, seluruh puncak gunung hancur berkeping-keping, dan ginseng bangkai itu sendiri hancur berkeping-keping ke dalam tanah. Banyak binatang iblis yang terkejut, namun aura kekuatan yang terpancar dari lelaki jangkung itu mampu menahan mereka, melarikan diri dari kejauhan tanpa berani mendekat. Pria jangkung itu perlahan turun ke tanah, tangan kanannya melambai lembut seolah hendak menarik ginseng bangkai berusia ribuan tahun dari tumpukan puing. Namun, yang mengejutkannya, ia hanya meraih udara. Di bawah reruntuhan, tak ada yang bisa ditemukan, ginseng bangkai telah lama melarikan diri. Lelaki jangkung itu mendengus, mata roh di dahinya tiba-tiba terbuka lebar, membuat segala sesuatu dalam radius ratusan mil menjadi jelas bagaikan siang hari bagi indera mistiknya. Kau mau lari kemana? Ginseng mayat itu gesit, tapi mustahil ia bisa kabur 100 mil dalam sekejap mata. Ia langsung terlihat oleh pria jangkung itu. Pada saat ini, ginseng mayat telah berubah wujud menjadi iblis serigala, berlari dengan keempat kakinya secepat yang ia bisa. Sialan, aku benar-benar sudah mencapai titik terendah untuk bertemu orang gila seperti dia, pikir ginseng mayat dengan getir, hampir berharap bisa berbalik dan melawan pria jangkung itu selama 300 ronde. Namun,
Course Ginseng tahu kekuatannya sendiri, atau kekurangannya, beberapa gerakan mungkin masih bisa dilakukan, tetapi gerakan yang berkepanjangan akan mengungkap dirinya sendiri. Jika kehabisan tenaga, ia pasti akan ditangkap. Meskipun berkulit tebal dan mampu menahan pukulan tanpa banyak kerusakan, Ginseng Bangkai juga memiliki harga diri. Bagaimana mungkin ia membiarkan dirinya menjadi tawanan? Ledakan-ledakan-ledakan. Tangan perkasa itu menyerang lagi, dan dengan ratapan, Ginseng mayat tahu ia tak bisa lari lagi. Ia kembali ke wujud aslinya, menghentikan pelariannya dan berbalik menghadap pria jangkung itu. Ginseng Bangkai itu tampak seperti pengorbanan yang mulia, auranya tajam saat berdiri kokoh seperti gunung, tampaknya siap untuk runtuh bersama pria jangkung itu. Pria jangkung itu pun berhenti, mengamati Ginseng Bangkai dengan penuh minat. "Apa? Kau ingin bertarung sampai mati denganku?" tanya lelaki jangkung itu dengan dingin, nadanya penuh dengan penghinaan. Ginseng Bangkai tetap diam, ekspresinya sungguh serius. Meskipun wajahnya tampak muram, saat ini, ia memancarkan rasa ketidakpedulian terhadap hidup dan mati. Lalu, dengan bunyi plop, lutut si Ginseng mayat tertekuk dan ia berlutut di hadapan lelaki jangkung itu. "Ampuni, pahlawan perkasa!" teriak Ginseng mayat. Pria jangkung itu tertegun sejenak, lalu senyum dingin tersungging di bibirnya. Dengan lambaian tangan, ia meraih Ginseng mayat dan dengan paksa memasukkannya ke dalam tas 9 istana di pinggangnya. Jejak lain dari aula suci tertinggi. Tiba-tiba, pria jangkung itu menatap tajam ke kejauhan, hanya untuk melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul di sana, wajahnya sedingin dan acuh tak acuh saat menatap pria jangkung itu. "Hei, semoga tidak sial," pikir lelaki jangkung dan pemuda berjubah putih itu, masing-masing melihat satu sama lain sebagai mangsa. Sementara itu, jauh di Sekte Kabut Ungu, Fang Lin merasakan momen ketika Ginseng mayat terkurung di dalam tas Istana 9. Ekspresi Fang Lin menjadi gelap. Ia telah meninggalkan jejak aula suci tertinggi pada Ginseng mayat, tetapi kini ia tak lagi merasakannya. Tanda-tanda pada Lu Zhen dan dua lainnya juga telah hilang, aku khawatir mereka telah terbunuh. Fang Lin mengerutkan kening, tak mampu lagi duduk. Ia menginstruksikan Du Gunian untuk tetap bersama Sekte Kabut Ungu dan segera berangkat ke tempat kejadian.